Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdullah Marisi dengan NIM 2001163. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 2 percobaan kedua dengan judul pembuatan larutan desinfektan. Tujuan dari praktikum ini adalah membuat larutan desinfektan alternatif dengan bahan dan alat yang mudah didapat. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah hand spray, yang kedua ada pemutih pakaian, dan yang ketiga ada air. Sebelum kita masuk ke percobaan ini, izinkan saya menyampaikan dasar teori saya dalam melakukan praktikum kali ini, yaitu desinfektan dapat diartikan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa teknik seperti bakteri dan virus, dan juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Sedangkan antiseptik diartikan sebagai bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasa teknik seperti bakteri dan lain-lain pada jaringan hidup. Bahan desinfektan dapat digunakan untuk proses desinfeksi tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian, serta target mikroorganisme yang akan dimatikan. Dalam proses desinfeksi, pada dasarnya ada persamaan jenis bahan kimia yang digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan. Tetapi tidak semua bahan desinfektan adalah bahan antiseptik karena adanya batasan dalam penggunaan antiseptik. Antiseptik tersebut harus memiliki sifat tidak merusak jaringan tubuh atau tidak bersifat keras. Terkadang penambahan bahan desinfektan juga dijadikan sebagai salah satu cara dalam proses sterilisasi, yaitu proses pembebasan kuman. Tetapi pada kenyataannya tidak semua bahan desinfektan dapat berfungsi sebagai bahan dalam proses sterilisasi bahan kimia tertentu merupakan zat aktif dalam proses desinfeksi dan sangat menentukan efektivitas dan fungsi sebenarnya. Dikenal dua cara fiksi atau pemanasan dan cara kimia atau penambahan bahan kimia. Dalam tulisan ini hanya difokuskan dalam percobaan ini hanya difokuskan kepada cara kimia, khususnya jenis-jenis bahan kimia yang digunakan serta aplikasinya. Banyak bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai desinfektan, tetapi umumnya dikelompokkan ke dalam golongan aldehid atau golongan pereduksi, yaitu bahan kimia yang mengandung gugus COH, golongan alkohol, yaitu senyawa kimia yang mengandung gugus OH, golongan halogen atau senyawa terhalogenasi, yaitu senyawa kimia golongan halogen atau yang mengandung gugus X, golongan fenol dan fenol terhalogenasi, golongan garam amonium, quaterner, golongan pengoksida, dan golongan biguanida. Pada percobaan kali ini, saya akan membuat larutan desinfektan dengan pemutih pakaian. Langkah pertama yaitu kita buka dulu tutup dari handspray ini. Setelah itu kita masukkan cairan pemutih pakaian ini sebanyak 10 ml. Karena sesuai standar WHO, pembuatan larutan desinfektan spray itu 1:10. Jadi 10 ml larutan pemutih dan dicampur dengan 100 ml air. Pertama-tama kita tuangkan 10 ml pemutih ini ke dalam handspray. Karena kita tidak memakai takaran, satu tutup botol ini setara dengan 10 ml. Jadi kita masukkan satu tutup botol pemutih ini. Setelah itu kita campurkan 10 tutup botol air.
Nah, setelah kita mencampurkan keduanya, selanjutnya kita tutup. Dan kita goncangkan agar campur dengan rata. Dan larutan desinfektan ini sudah jadi dan siap untuk digunakan. Pada percobaan kali ini, saya mencampurkan 10 ml pemutih dengan 100 ml air. Karena berdasarkan WHO, perbandingan untuk membuat larutan desinfektan spray adalah 1:10. Dan juga dalam pembuatan larutan desinfektan ini, saya menggunakan pemutih pakaian yang bernama Biclean sebagai desinfektannya. Yang dimana pada pemutih pakaian ini mengandung sodium hipoklorit, yang dimana sodium hipoklorit ini efektif untuk membunuh atau menurunkan mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Dan juga pada percobaan ini saya hanya mencampurkan pemutih pakaian dengan air saja dan tidak memakai campuran dari bahan kimia yang lain. Karena kita tahu bahwa pemutih pakaian ini sudah mengandung sodium hipoklorit yang cukup untuk membunuh virus atau kuman. Jadi tidak perlu kita mencampurkan cairan lain, karena jika kita mencampurkan cairan lain atau bahan kimia lain, maka itu akan fatal. Karena pencampuran dua bahan kimia seperti pemutih pakaian dicampur dengan deterjen asam, maka dua bahan ini dapat mengurangi efektivitas serta dapat menyebabkan timbulnya reaksi kimia karena pencampuran dua bahan ini. Dapat menghasilkan gas beracun yang timbul, bisa berbahaya karena dapat menyebabkan luka atau yang lebih parahnya kematian. Dari percobaan tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, desinfektan adalah larutan yang dapat membunuh virus atau kuman. Yang kedua, standar pembuatan larutan desinfektan berdasarkan WHO adalah 1:10. Yang ketiga, cairan yang mengandung sodium hipoklorit dapat dijadikan sebagai desinfektan. Yang keempat, pemutih pakaian merupakan cairan yang mengandung sodium hipoklorit. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.